Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa faddala alahu bit ta'ati wal ihsan wa ja'ala lahum dzikral jamil fil hayati wa ba'dal mamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wansur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, meliputi kita dengan rahmat kasih sayang-Nya, memberikan kepada kita hidayah taufiknya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat iman dan takwa itu ditetapkan kepada kita sehingga kita nanti beroleh akhir yang husnul khatimah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, teladan agung kita. Semoga kita dikaruniai kekuatan untuk mampu senantiasa meneladani beliau dalam setiap sisi kehidupan kita. Sahabat Umar ibnu Khattab pernah mengatakan, Inna kunna adzalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam famahma natlubul izzata bighairi ma azzanallahu bihi adzallanallah. Sesungguhnya kita dulu itu adalah satu kaum, sekelompok manusia yang diliputi dan hidup dalam kehinaan. Lalu Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat dengan karunia Islam. Maka kapan saja kemudian kita mencari kemuliaan selain kemuliaan yang ditawarkan oleh Allah, selain kehormatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah dengan Islam, maka tentu kita akan kembali kepada kehinaan. Maka mari kemudian kita berlomba, terutama kepada diri kita pribadi. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran berkaitan dengan perintah untuk menuju kepada kebaikan, kecuali pasti perintahnya adalah bersegera dan berlomba. Di antaranya fastabiqul khairat. Ya, kalau kita berlomba dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita dalam kualitas ibadahnya, dalam kualitas taklimnya, maka terlebih lagi kita juga harus berlomba dengan diri kita sendiri. Itu pun maksudnya itu. Kalau kemarin kita sudah mendapat senilai atau angka nilai 60, ya maka hari ini jangan 60, 70, 80, ngoten nggih. Kalau hari ini kita 70, ya maka besok kita punya target 80. Jadi napa? Grade-nya itu senantiasa naik. Jadi seperti itu. Oke. Yang dengan itu nanti ya kita akan mendapatkan kemuliaan. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, kita masih berada pada babul amri bil muhafadzah 'ala sunnah wa adabiha. Kita sampai pada ayat kedua. Imam An-Nawawi menukil firman Allah surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Surat ke-53 An-Najm ayat 3 dan 4. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah ia, yaitu Nabi Muhammad, berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya itu berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha,
tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran dan penjelasannya kecuali adalah berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Allah. Nah, berkaitan dengan ayat ini, ya, ayat ini memberikan jaminan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad dan siapapun yang kemudian datang seruan Islam kepada dia, bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Nabi Muhammad itu tidaklah keliru, tidaklah sesat menyesatkan. Apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah itu tidak berdasarkan hawa nafsu. Maka begitu juga kesimpulannya, seseorang itu akan mendapatkan kekeliruan, seseorang itu akan terjerumus ke dalam kesesatan apabila dia mengikuti hawa nafsunya. Wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Surat Shad ayat 26. Wala tattabil hawa, jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, yang jika kamu mengikuti hawa nafsumu, maka nanti dia akan menyesatkanmu, membelokkanmu dari jalannya Allah. Jadi Allah melalui ayat ini memberikan jaminan Rasulullah itu tidak mungkin keliru, Rasulullah itu tidak mungkin salah, Rasulullah itu tidaklah sesat. Apa yang disampaikan adalah kebenaran, karena Rasulullah menyampaikan tidak berdasarkan hawa nafsu. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena tidak berdasarkan dengan hawa nafsu, ya, maka apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah berupa jalan kebenaran yang pasti lurusnya, jalan yang pasti memiliki kemudahan, jalan yang pasti menjamin kita akan nyampe. Analoginya kalau umpama kita kalau jenengan mau pergi ke Makkah, kita belum pernah pergi ke Makkah, ya rupanya Makkah itu pun ya juga tidak tahu, kita tidak punya petanya, kita nggak punya orang untuk bertanya, pokoknya 0 kita. Kira-kira bisa nyampe apa enggak? Nyampe. Ya. Atau kemudian kita tahu jalannya sudah, kita tahu petanya. Tetapi karena kemudian kita ini ada banyak keinginan, sehingga ketika kita pergi ke Makkah, sebelum pergi ke Makkah itu kita jalan dapat 1 jam, berhenti dulu, ngobrol dulu, ngopi dulu, jalan lagi, tempat sana kok baik ya, kok bagus ya, mampir dulu kan. Seperti ini, lama nyampainya mungkin tidak sampai juga kan begitu. Atau kemudian ya, kita saking tinginnya ke Makkah, kita tidak punya peta, kita tidak ada tempat bertanya, akhirnya apa? Kita mereka-reka sendiri. Ya, kita mereka-reka sendiri. Akhirnya sehingga nopo? Menurut saya yang baik ke sana ya lewat jalan darat. Akhirnya jalan kita payah orangnya, capek juga. Ya, nyampe ya belum tentu juga. Maka seperti itu pula kadang orang itu pengen api, tetapi kalau dia tidak mengikuti jalannya Allah, tidak mengikuti petunjuk yang diberikan Rasulullah, maka dia nyampe belum tentu. Atau kemudian dia buat caranya sendiri, supaya saya itu bisa jadi orang baik. Orang baik itu orang yang tidak tergoyahkan nafsunya. Apa sumber nafsu? Perempuan. Ngono aku gak nikah saja. Seperti itu. Jadi dia pengen mengungkung dirinya supaya jadi orang yang baik, karena dia melihat kalau orang itu sudah menikah atau orang itu tertarik dengan perempuan, maka dia akan melampiaskan kesenangannya. Iki gak apik, nek ngono aku wis menjauhi saja. Dia membuat aturan baru, dia membuat tata cara sendiri, dia membuat syarat untuk dirinya sendiri yang justru memberatkan dan tidak nyampe ngoten lho. Senajan tujuannya apik ngoten gitu. Kapan hari kita menjumpai satu hadis ya yang menceritakan tentang sahabat Rasulullah yang dia tujuannya apik, gitu. Tujuannya apik saja nih.
Tapi apa yang dia inginkan dengan cara yang dilakukan boten cocok. Akhirnya apa? Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, demi untuk mendidik dirinya, dia mendengarkan khutbahnya Nabi dalam keadaan berdiri, berpanas-panasan plus poso, dan itu dinagarkan. Kan tujuannya api, tetapi karena dia tidak mengikuti yang dilakukan Rasulullah, petunjuk dari Rasulullah, maka salah, boten nyampe kan itu. Nah, seperti nah, kembali lagi, maka wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang ketiga, melalui ayat ini, maka Allah kemudian seakan menjawab ya, tuduhan daripada orang-orang yang baru mengenal Islam, orang-orang kafir yang meragukan tentang kebenaran Islam. Masa kemudian ada orang dari dataran Arab kemudian dia ngaku nabi akhir zaman, dia membawa ajaran yang baru, yang sama sekali berlainan dengan agamanya Musa, dengan agamanya Isa, berlainan, dan bahkan banyak dari ajaran mereka yang ditentang. Nah, ini gimana ini kan itu ya? Apakah benar dia itu nabi akhir zaman? Apakah yang disampaikan memang kebenaran? Maka kalau kalian jenengan pirsani di ayat kedua itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan tidaklah sahibukum, sahib itu yang selalu dempetan kemana-mana. Ini dalam ayat yang lain itu Allah menggambarkan istri pasangan itu dengan sahib. Ya, jadi satu piring yang makannya berdua, kemana-mana ya perginya berdua, pokoknya tidak pernah lepas, namanya sahib. Maka Nabi Muhammad disebut sahib saking apa? Saking mereka itu kenal betul dengan Nabi, ya, bahwasanya Nabi itu juga hidup di tengah-tengah mereka. Mereka mengenal sifat-sifat Nabi yang baik. Kemudian Allah katakan wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi Muhammad yang dia adalah sahibmu itu ma dhalla, tidak sesat, wa ma ghawa, dan tidak keliru. Para ulama ketika membandingkan ayat kedua dengan ayat ketiga, kalau di ayat kedua dikatakan ma dhalla, itu nanti kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya kata kerja lampau, fi'il madhi. Ya. Tapi di ayat ketiga itu dikatakan wa ma yantiqu anil hawa, itu pakai kata kerjanya present, ya, pakai kata kerjanya yang akan datang. Maka Allah ingin menegaskan dalam kondisi lampaunya sebelum bi'tsah, sebelum menerima wahyu, sebelum diangkat sebagai nabi, ma dhalla, kamu tidak jumpai ada perilakunya yang sesat, kamu tidak jumpai ada dari pendapat yang keliru. Kamu jumpai kehidupannya itu lurus bersih. Di saat orang lain itu akrab dengan minuman keras, Nabi Muhammad tidak. Orang lain kemudian akrab dengan perzinahan, Nabi Muhammad tidak. Orang lain kemudian nikah tidak ada batasnya, Nabi Muhammad mengingkari itu. Ya. Semua keburukan-keburukan yang terjadi di masyarakat, Nabi Muhammad tidak pernah terciprat sedikit pun. Jadi track recordnya itu bersih, ma dhalla. Maka Allah kemudian menjamin setelah bi'tsah, setelah mendapatkan wahyu, setelah diangkat menjadi nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, pun dalam kondisi nanti Nabi Muhammad juga dalam kondisi selalu lurus. Lah sudah kenyataannya seperti itu, bagaimana mungkin kamu mengingkari Nabi? Nggak benar. Yeah. Kalau ada orang datang kepada kita kemudian ngaku-ngaku saya adalah juru selamat, ya, sama lek gelem lan pengen sukses, pengen disini lancar, iki lho wacana donga iki. Jenengan ndak kenal, tiba-tiba kemudian datang orang itu kemudian menawarkan, kira-kira diterima napa mboten? Ini siapa ini kan katanya? Kenal juga tidak kan gitu ya. Asal usulnya tidak jelas kemudian tiba-tiba menyarankan sesuatu. Nah, kalau Rasulullah ma dhalla sahibukum, ya, sebelum bi'tsah, sebelum menerima wahyu itu bersih. Ya. Nah, kan kalau kalian jenengan bersani di dalam sirah, ya, di dalam sejarah Rasulullah itu, Rasulullah sebelum
menerima wahyu di Gua Hira, itu kan Rasulullah punya kebiasaan bertahan ya, punya kebiasaan menyendiri, menjauhi kaumnya, ya, di Gua Hira, ya, beribadah di Gua Hira. Walaupun ulama juga berbeda pendapat, kalau Rasulullah beribadah di Gua Hira, padahal kemudian belum turun syariatnya, ibadahnya seperti apa, gitu. Ada yang mengatakan ibadahnya adalah seperti ibadahnya Nabi Ibrahim, gitu. Ada kemudian yang berpendapat ibadahnya adalah berupa menolong fakir miskin. Jadi kalau ada orang-orang fakir miskin itu memang Rasulullah punya kecenderungan senang bantu, dikenal dermawan. Ada yang mengatakan ibadahnya apa? Ibadahnya beliau yang menjauhi kemaksiatan. Nah, kalau jenengan ya pergi haji atau umroh dari Gua Hira itu kan maka kelihatan. Jadi Rasulullah di situ itu sambil melihat kaumnya, melihat masyarakatnya yang dipenuhi dengan kerusakan itu, Rasulullah merenung, menjauhi perbuatan dosa, menjauhi kemaksiatan, itu juga termasuk ibadah. Rasulullah bertahanus ya, menjauhi masyarakatnya, mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah beribadah, merenungkan. Jadi memang sebelum menerima wahyu itu, sebelum diangkat jadi nabi, itu sudah diatur hidupnya oleh Allah. Jadi diarahkan. Dan kalau dari sekian banyak yang disebutkan dalam sirah, dalam sejarah, itu banyak yang menunjukkan bahwasanya Rasul itu berbeda. Apa diantaranya? Pernah dihidangkan kepada Rasulullah itu makanan, Rasulullah menolak. Alasannya apa? Rasulullah khawatir kalau kemudian makanan itu adalah diperuntukkan untuk berhala, untuk patung. Jadi sebelum menerima wahyu itu sudah punya kecenderungan seperti itu, membenci kesyirikan. Ya. Rasulullah punya budak, ya, ini anak asuh ya, budak namanya Zaid bin Harisa. Ketika tawaf Zaid bin Harisa ini pengen niru orang-orang Makkah saat itu. Kalau mereka tawaf itu mereka megang satu patung. Maka Nabi kemudian dilarang. Ternyata Zaid kemudian nyentuh, maka kemudian Nabi memarahinya. Jadi ada kecenderungan seperti itu, membenci hal-hal yang buruk. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Rasulullah dulu itu tidaklah sesat, tidaklah keliru, dan setelah mendapatkan wahyu pun ya, maka tidak ada yang keluar dari Rasulullah kecuali atas bimbingan wahyu. Nah, apa pelajarannya bagi kita pulang jenengan yang memang kita ini sebagai umat terbaik ya? Kuntum khairah ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita itu adalah umat yang terbaik yang memang diutus bagi sekalian manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nilai baiknya adalah kalau kita kemudian mau beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadilah juru kebaikan, jadilah juru penerangan. Jadilah orang yang menjelaskan ini baik lakukan, ini buruk tinggalkan. Jadilah orang yang mengajari ini baik, kemudian akhirnya manfaatnya pada yang lain ya. Tapi kadang kemudian kita melihat kepada diri kita pribadi, kita punya beban gitu. Kalau Nabi Muhammad ya dijamin sebelum menerima wahyu, sebelum nubuwah bersih track recordnya. Setelah nubuwah apalagi. Sehingga apa? Ketika Rasulullah berdakwah, ketika Rasulullah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran pada umatnya itu orang-orang kafir tidak punya celah untuk menggugat gitu. Kalau kemudian kulon jenengan dulu kemudian ada noktah keburukan gitu, ada pernah melakukan pelanggaran apa,
Kemudian kita sudah berarti api lah, kita ngajak kepada kebaikan, kita ngajak orang, kadang kemudian orang itu masih melihat cerminannya, sampean biyen ngono kok yang ngajak, padahal kan sudah bertobat. Ya. Maka kalau kemudian dilihat daripada ayat ini, ayat 2 dan ayat 3, sebelum nubuah bersih, setelah nubuah dibimbing oleh Allah, maka memang idealnya bagi dai warasatul anbiya, pewaris tugas dari para nabi, yaitu amarah nahi mungkar, itu memang idealnya track recordnya bersih. Sehingga apa? Orang itu kemudian ketika dia mengajak, dia nggak punya beban moral. Kalau dia dulu pernah melakukan kesalahan, ketika dia mau menyampaikan itu punya beban moral. Kate ngarang tata gurung iso tinggal no, kate ngongkon tapi aku gurung iso ngelakoni. Akhirnya kemudian maju mundur, ngiring no takak kalau begitu. Itu punya beban moral. Di sisi lain, ya orang yang diajak itu juga bisa mengungkit-ungkit kesalahan gitu. Ya, zaman biyen tau nglakoni ngono kok yo ngandani. Itu jadi pikiran juga. Ya. Kados pripun ngoten niku. Sahabat Abu Hurairah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya. Ya Rasulullah, ya. Illam na'mur bil ma'ruf wa lam nanha 'anil munkar hatta la nada syai'an minal ma'ruf illa amilna bihi wa la syai'an minal munkar illa tarakna. Ya Rasulullah, kami ini punya keinginan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kami ini punya ganjalan. Bagaimana kalau kemudian kami ini menunggu memperbaiki diri kami? Jadi kami akan melakukan dulu jadi baik, baru kami nyuruh kepada ma'ruf. Kami meninggalkan kemungkaran, baru kemudian kami mencegah. Maka apa kata Nabi? Rasulullah sudah mengatakan, muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bihi kulli. Ya. Lakukan, tetap perintah kepada kebaikan, walaupun kamu lam ta'malu bihi kulli. Walaupun kamu belum melakukan semuanya. Ya. Yang minimal apa? Singkate didakwano, singkate disampaikan, kita sudah pertama kali melakukan. Dan itu memang pengaruh lagi. Kalau kita mengajak atau menyuruh orang kepada sesuatu dan kita itu sudah melakukan, itu perkataan kita itu seperti ada nyawanya. Ada nyawanya, jadi membekas. Tapi kalau kemudian kita itu hanya mengucap saja, hanya mengajak saja, hanya ngomong saja, tapi kita abai untuk melakukan, memberikan teladan, maka itu seperti angin lalu, tidak nembus ke dalam hatinya. Ya. Wanhau 'anil munkar wa illam tanahu anhu kulli. Sebaliknya, ya, cegahlah kemungkaran walaupun kamu belum berhenti daripada itu semuanya. Ya. Bahasanya apa? Kalau nggak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Sebab kalau kita mencari orang yang bersih dulu baru kemudian amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada nih kecuali nabi gitu. Wong dokter saja itu kalau nulis resep untuk pasien, apakah dokternya juga mesti nyoba obatnya? Mboten nggih. Mboten kan. Jenengan yang ngasih obat kok wahid jenengan pun nyate nyoba ngoten. Mboten to ngene. Dokter kalau ngasih resep ke pasien ya tidak diharuskan nyoba obatnya dulu. Ya dia nggak diharuskan pernah sakit dulu. Seperti itu kan ini. Kalau kemudian nyari yang bersih, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Nah, itu. Tapi kalau kita memang bicara idealnya tadi itu, nggih, sak durunge niku nggih trek rapote pun bersih. Sehingga tadi tidak ada beban moral, juga tidak ada yang mengungkit kesalahan. Bapak Ibu jamaah pengawas rahimakumullah. Nah, Allah berfirman dalam ayat 3, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Ya, dan tidaklah Rasul itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Hawa itu apa? Hawa itu kecenderungan hati. Seperti jenengan senangnya pakai kaos, berarti hawa nafsunya memang kepada itu. Jenengan senang batik, yang lainnya pakai celana, yang lainnya nggak bisa makan kalau makanannya ini kan. Jadi kecenderungan ini. Cuman kadang memang
Ya kadang memang di dalam Al-Quran itu rata-rata hawa nafsu itu dilekatkan kepada keburukan. Ya, kalau kita lihat pada asalnya itu netral, Pak. Hawa nafsu itu yang tidak buruk juga tidak baik. Baru dikatakan baik kalau dia bersandarkan dengan nilai Allah. Dikatakan buruk kalau dia berseberangan dengan aturan Allah. Nah, kenapa kok kemudian rata-rata kok kebanyakan itu kecenderungannya itu konotasinya buruk? Karena apa yang kita inginkan kadang kalau tidak direm itu melampaui batas, gitu. Nah, ketika melampaui batas yang sewajarnya, melampaui batas yang semestinya, maka dikatakan buruk. Gitu. Para ulama ketika membahas ayat ini mengkhususkan ayat ini adalah berbicara tentang apa yang disampaikan Rasulullah berupa Al-Qur'annya. Jadi tidak semua yang disampaikan Rasul itu wahyu. Ya. Apa maksudnya? Kan Rasulullah itu menyampaikan wahyu Al-Qur'an, menyampaikan sabda, ujungnya hadis. Tapi kadang Rasul ini bergurau dengan para sahabat. Rasulullah itu kadang bertanya, hari ini ada menu apa? Maka kata-kata tidaklah beliau itu berbicara kecuali wahyu yang disampaikan oleh Allah, itu maksudnya Al-Quran, bukan semuanya. Bukan semuanya. Apa alasannya? Apa landasannya? Apa dasarnya? Dalam beberapa hal, ya, kalau dikatakan Rasulullah itu semuanya adalah berdasarkan wahyu, diamnya nggih wahyu, ngomongnya nggih wahyu, guyone nggih wahyu, tanya menu nggih wahyu, maka di situ nanti kita jumpai ada beberapa kejadian ternyata Rasulullah juga ditegur oleh Allah. Berarti Rasulullah kan apa? Berpikir, Rasulullah beristihad, ada kesalahan di situ lalu Allah tegur. Tetapi ketika itu benar, maka tidak ada wahyu yang turun untuk menegur. Apa contohnya? Contohnya adalah tentang tawanan perang Badar di surat Al-Anfal ayat 67. Ya, nanti kalau jenengan bersani itu berbicara tentang tawanan perang Badar, perang pertama umat Islam. Umat Islam memperoleh kemenangan. Banyak orang-orang kafir yang menjadi tawanan perang. Maka para sahabat ketika itu mengusulkan yang berbeda-beda. Gitu. Ada sahabat yang mengusulkan, ya Rasulullah, kita ini sedang butuh dari segi ekonomi juga. Nah, kita lepaskan saja, tapi nanti kita minta harganya. Di antaranya apa? Dilepaskan, yang dilepaskan itu kemudian mengajari baca tulis dan seterusnya kepada umat Islam. Ya, dilepaskan intinya. Tapi Umar bin Khattab mengusulkan, ya Rasulullah, jangan dilepas, dibunuh saja. Ya. Kalau itu pilihannya dihadapkan kepada kita, perang pertama kali, ya toh dapat tawanan perang banyak. Kalau kemudian ditukar, orang Makkah itu berani membayar dengan harga tinggi. Atau pilih usulannya Umar bin Khattab, dibunuh semuanya. Kira-kira kita milih yang mana? Dibunuh semua nggak dapat keuntungan. Ya. Tapi ketika dibunuh, alasan Umar jelas untuk menunjukkan kewibawaan Islam. Tapi usulan para sahabat yang ditukar tadi juga ada baiknya, karena kita juga butuh. Dengan melepas juga wibawa Islam juga ada. Maka Rasulullah memilih untuk melepas dengan harga. Ternyata Allah turunkan ayat membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah beristihad, Rasulullah berpikir, Rasulullah bermusyawarah, ternyata ada yang kurang pas. Lalu kemudian Allah turunkan ayat untuk menegur Nabi. Mestinya enggak begitu. Ini apa bukti bahwasanya tidak semua yang dilakukan Rasul itu plek-ketik-plek wahyu. Jadi ada hal-hal yang kemudian itu bukan bimbingan wahyu. Maksudnya dalam ayat ini yang dimaksud adalah Al-Quran itu. Ada lagi kemudian tentang surat An-Nur ayat 62, peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk itu banyak orang-orang munafik
niku yang napa? Beramai-ramai minta izin kepada Nabi, uzur supaya diizinkan nggak ikut perang. Rasulullah niku kan orangnya baik ya. Dan saking baiknya orang munafik itu merayu, bermanis-manis dalam berkata, ya toh. Rasulullah husnudzon dan diberikan izin gak ikut. Allah turunkan ayat At-Taubah ayat 43. Ya. Afallahu anka limadin talahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Wahai Nabi Muhammad, kenapa kamu maafkan? Kenapa kamu izinkan mereka untuk tidak ikut perang? Sebelum jelas Allah turunkan ayat, ini orang yang benar-benar punya uzur. Ini orang munafik yang hanya bermuka dua. Kenapa kamu putuskan terlebih dahulu? Ya. Tapi Rasulullah itu kan selalu berpikir baik. Gitu. Kalau selainnya barangkali kemudian lebih banyak prasangka buruknya. Ya, jadi seperti itu. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, maka kembali kemudian kepada ayat itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah berdasarkan bimbingan daripada Allah. Maka kalau kemudian kita kumpulkan pendapatnya, baik itu yang berupa Al-Qur'an atau yang bukan Al-Qur'an, semuanya tetap dalam bimbingan Allah sehingga benar. Ya. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini Imam An-Nawawi menukil firman Allah surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, kepada mereka orang-orang Nasrani, kepada mereka para sahabatmu. In kuntum tuhibbunallah, kalau memang kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengikuti aku, maka pasti Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah ialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun berkaitan dengan satu sikap daripada orang-orang Yahudi ketika diajak oleh Nabi Muhammad untuk memeluk Islam. Lalu kemudian mereka mengatakan, siapa kamu wahai Muhammad, kok mengajak kami mengikuti agamamu? Kami ini sudah berada dalam kebenaran. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Wong kami ini adalah anak-anaknya Allah. Kami ini adalah para kekasihnya. Jadi mestinya apa? Yang ikut kamu ngikut kami, bukan kami ikut kamu. Ya. Buktinya apa? Kalau kami ini kekasihnya Allah, kami ini anak-anaknya Allah, kami ini yang paling dikasihi oleh Allah. Nabi paling banyak dari kalangan Bani Israel, ya Pak. Ya. Jadi seperti itu. Jangan kemudian kamu mengajak kami. Maka melalui ayat ini kemudian Allah menanyakan mereka lagi. Kalau memang kamu mengaku mencintai Allah, kamu mengaku sebagai anak-anaknya Allah, kamu mengaku sebagai kekasihnya Allah, kekasih itu lumrahnya kan mengikuti yang dikasihi. Pencinta itu kan mengikuti yang dicintai. Maka kalau kemudian kamu mengaku mencintai Allah, ya maka ikutilah perintah Allah. Apa itu? Berimanlah kepada Nabi Muhammad. Jadi apa yang disampaikan itu harus selaras dengan apa yang dilakukan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Ayat ini itu juga sebagai jawaban bagi orang-orang kafir ketika diajak Nabi, diseru Nabi untuk
menyembah Allah. Jadi ketika mereka berada di Masjidil Haram, mereka menyembah berhala. Ya. Ketika Nabi melaksanakan atau melakukan pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah, itu kan berhala yang mengelilingi Ka'bah itu kan banyak sekali, 300-an, bayangin, 300-an. Ya, kalau sekarang kan ada berhalanya, 300-an. Ya. Maka ketika mereka disuruh Nabi, ayo berimanlah kepada Allah, jangan mensekutukan Allah, jangan menyembah patung. Apa? Mereka mengatakan, kami tidak menyembah patung, kami ini menyembah Allah. Lah terus patung itu adalah sebagai perantara. Kami ini tidak bersih, kami ini kotor, kami ini tidak pantas. Maka yang pantas untuk menyampaikan adalah patung-patung itu. Toh patung-patung itu bukan orang biasa. Patung-patung itu adalah patung ya dari orang-orang suci, orang-orang yang kami pandang baik, para ulama-ulama kami dulu gitu. Misalnya begitu. Ya, jadi ketika mereka mati kemudian dibuatkan patungnya. Sebagaimana ketika mereka hidup, mereka meminta kepada Allah melalui tokoh-tokohnya tadi. Ketika mati pun maka dibuatkan patung sebagai perantara. Maka Allah kemudian menugas perkataan mereka. Allah tidak perintahkan itu. Kalau kamu memang cinta Allah, kamu memang mendekat kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak nyembah patung gitu. Ayat itu juga sebagai jawaban dari apa yang didakwakan oleh orang Nasrani. Orang Nasrani mereka mengatakan ketika ditanya kenapa kamu menuhankan Isa Al-Masih, ya, Isa Al-Masih itu penjelmaan Tuhan. Ya. Maka ketika kami kemudian menuhankan Isa Al-Masih itu semata-mata karena cinta kami kepada Allah, kepada Tuhan. Maka dikatakan fattabi'un, ikutilah apa yang disampaikan Nabi Muhammad, tidak menyekutukan Allah. Ya, kalau orang Nasrani Tuhannya ada satu tapi tiga tapi satu. Ya. Tiga, berkepribadian satu, ya satu tiga. Ya. Kalau guyonannya, kalau zamannya makin pelik, ujiannya makin banyak, fitnahnya ada di mana-mana, tidak cukup tiga, Pak. Mungkin 4 tapi satu tapi 4. Ya. Ya, itu kritik yang disampaikan bahwasanya apa yang diyakini itu tidak benar. Kembali kepada ayat itu, hubungannya dengan temanya adalah ilmu hafadzah ya ala sunnah wa adabiha, bahwasanya kalau memang kita itu cinta kepada Allah, maka pecinta itu mengikuti yang dicintainya, pecinta itu tidak menyakiti yang dicintainya, pecinta itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh yang dicintai. Maka ketika Allah kemudian dicintai, Allah kemudian kasih jalan kembali kepada jalan Allah. Manusia nggak bisa langsung lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Okay. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, demikian apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. 2 ayat yaitu di surat An-Najm dan surat Ali Imran. Semoga ada manfaatnya bagi kula jenengan sami, dan tentunya segala kebaikan dan manfaat hanya dari Allah, kekurangan hanya dari saya pribadi sebagai manusia. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.